Habib, kenapa susah-susah Habib pakai dan masukkan lalat ke dalam? Buang je, ambil air yang lain. Masalahnya bukan buang tak buang. Hukum yang perlu kita ambil, hikmah yang perlu kita ambil. Nabi bersabda demikian. Bukan hanya berbicara tentang masalah celup tak celup. Yang satu mukjizah ketika Nabi mengatakan dalam sayapnya ada bakteria dan satu lagi ada penawar. Masa itu Nabi bawa itu lalat ke dalam lab ke? Untuk ditengok, dikaji sayapnya betul ada bakteria dan juga ada penawar. Mana ada lab waktu itu? Lalat ini bila mati dimaafkan bangkainya pada air, tapi tidak dimaafkan bangkainya pada pakaian. Kalau orang salat dia pakai serban, di sini ada lalat mati dalam serbannya. Apa hukumnya? Kalau dia tahu, maka dia batal salatnya. Sains membuktikan tentang apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah bahwa salah satu daripada sayap lalat itu mengandungi bakteria dan pada sayap yang lain mengandungi penawar kepada bakteria tersebut. Oleh sebab itu kalau lalat masuk ke dalam air, kata Nabi falyaghmishu, masukkan ke dalam. Apa sebabnya? Khawatir yang masuk dulu pada bahagian sayap yang ada bakterianya. Yang kalau diangkat terus dah bercampur dengan air itu bakteria. Kalau ditekan masuk ke dalam, yang keluar juga penawar kepada bakteria tersebut, yakni akan membunuh bakteria yang keluar daripada sayap yang lain, yang sehingga kalau diminum tidak memudaratkan kepada orang yang minum. Habib, kenapa susah-susah Habib pakai dan masukkan lalat ke dalam? Buang je, ambil air yang lain. Masalahnya bukan buang tak buang. Hukum yang perlu kita ambil, hikmah yang perlu kita ambil. Nabi bersabda demikian. Bukan hanya berbicara tentang masalah celup tak celup. Yang satu mukjizah ketika Nabi mengatakan dalam sayapnya ada bakteria dan satu lagi ada penawar. Masa itu Nabi bawa itu lalat ke dalam lab ke? Untuk ditengok, dikaji sayapnya betul ada bakteria dan juga ada penawar. Mana ada lab waktu itu? Ini kan baru 100 tahun je, baru ada ma'mal yang mengkaji bermacam-macam. Asrun Nahdah, masa zaman kegemilangan teknologi ini hanya beberapa tahun yang lalu saja, yakni dalam abad ini saja. Ini 14 abad yang lalu beliau bersabda demikian. Ada yang pertama satu. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Air itu bila ada lalat masuk ke dalam, air itu tidak berubah menjadi najis walaupun lalatnya mati di dalam. Walaupun lalatnya sudah mati. Selagi mana lalat tu masuk dengan sendirinya. Tapi kalau kita masukkan lalat macam tu ke dalam, ini dah main-main. Tapi kalau lalat itu masuk sendiri sampai mati pada air, maka air tadi bersih. Artinya tidak najis. Ada bangkai. Ya, ini adalah bangkai yang dikecualikan pada air. Hukum juga kita dapat. Ya kan? Jadi Nabi bersabda demikian itu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi, bukan hanya masalah celup atau tidak celupnya. Kalau nak cari air lain, nak ambil air yang bersih tanpa ada masalah nak dengan lalat itu tak jadi masalah. Tetapi bukti mukjizah Nabi yang Nabi zahirkan dalam hal ini adalah nampak jelas. Yang kedua, air masa zaman itu bukan macam air zaman kita. Banyak orang kalau pergi wudhu saja pipe itu, 10 orang mandi boleh. Zaman itu susah air, sehingga mereka jimat-jimat dengan air. Oleh sebab yang demikian, hadis ini ada menceritakan beberapa faedah dan hikmah, di antaranya adalah mukjizat atau mukjizat sains yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah, dan juga hukum lalat ketika masuk ke dalam air. Lalat ini bila mati dimaafkan bangkainya pada air, tapi tidak dimaafkan bangkainya pada pakaian.
Kalau orang salat dia pakai serban, di sini ada lalat mati dalam serbannya. Apa hukumnya? Kalau dia tahu, maka dia batal salatnya. Apa sebabnya? Sebab dia membawa bangkai lalat, dan bangkai lalat ini dimaafkan pada air, bukan pada pakaian atau dalam poket kita. Yang namanya bangkai najis. Tapi ada bangkai yang najis pada pakaian, tidak pada air. Ada bangkai najis pada air, tidak pada pakaian. Jadi hukum fiqh ini ada disiplin ilmunya, ada caranya, ada dia punya pembahasan yang lebih terperinci. Faham dong? Ada berkenaan dengan lalat. Itu baru pada sayap. Belum lagi dikaji matanya. Ya kan? Orang, ya subhanallah, orang belajar dekat university terkemuka di dunia. Apa dia punya kajian? Lalat. Makhluk kecil Allah ciptakan macam tu je. Dia sampai PhD, pakar dalam PhD pasal lalat. Tengok matanya macam mana. Tengok kakinya macam mana. Tengok sayapnya macam mana. Kandungan pada badannya itu apa. Apa bahayanya? Ya subhanallah. Pasal lalat dia belajar bertahun-tahun. Mengkaji keajaiban ciptaan Allah. Walaupun pada lalat. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim. Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.